Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom GBI Pondok Aren. Puji Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dalam online service minggu ini. Saya percaya ada sukacita yang baru, ada berkat yang baru di hari ini Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sembah Tuhan Yesus. Kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya.
Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Dari awal kita katakan haleluya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dialah yang sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang pilihan di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depan. Kami mau terus percaya Tuhan Yesus. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya Tuhan Yesus. To God be the glory. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang ada di rumah, sama-sama kita berkatakan Mazmur 91. Haleluya Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sama-sama saya mau mengundang untuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita bersuka cita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi
Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kembali kita beribadah bersama-sama walaupun masih dalam virtual. Tapi saya percaya semuanya ini tidak membatasi kasih Tuhan, kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Di minggu yang kedua ini kita beribadah bersama-sama dan sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus saudara. Sebelum kita lebih dalam, saya rindu kalau saudara yang belum mempersiapkan roti dan anggur, boleh saudara persiapkan saudara sambil kita bersungguh-sungguh membuka hati kita saudara untuk menerima lawatan Tuhan, untuk menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya yang boleh kita dengar, boleh kita terima pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau berbicara mengenai kasih Tuhan atau berbicara mengenai Yesus yang menjadi center, menjadi pusat bagi kehidupan kita semuanya. Yang saya ambil dari kehidupan Daud, saudara, yang kita tahu di mana dikatakan Daud itu didapati Tuhan berkenan kepadanya karena dikatakan, aku mendapatkan Daud bin Isai yang berkenan kepadaku. Itu kata Tuhan, saudara. Jadi Daud didapati Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau belajar apa sih yang dimaksudnya Tuhan berkenan kepada Daud, dan kita melihat di sini bagaimana pada saat kita membuat Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Ya, if you put Christ in our center, in our life, saya percaya sekali lagi tidak pernah saya katakan ada dampaknya, pasti ada dampaknya dalam kehidupan kita semuanya pada saat Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita semuanya. Sebelum kita lebih jauh saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Oh, nama naralabasya naralabala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi Tuhan, kasih-Mu tidak dibatasi dengan jarak, dengan ruang Tuhan, karena Engkau di luar pada waktu, Engkau di luar pada jarak, Engkau di luar dari ruang yang itu Tuhan, yang boleh kami hidupi sebagai manusia di atas muka bumi ini, karena Engkau adalah pencipta segala-galanya Tuhan. Untuk itu kami percaya kuasa-Mu akan bekerja dalam ibadah virtual kami pagi hari ini. Terlebih Tuhan, kami berdoa pada saat kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami berdoa, kami percaya mujizat perjamuan kudus akan digenapi dalam kehidupan kami, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah akan dikuatkan, semuanya kami ditolong oleh Tuhan, semuanya kita dibawa dalam satu rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita semuanya, dalam destiny kehidupan kita masing-masing yang indah dan selalu indah bersama-sama dengan Tuhan, sampai Dia menjemput kita di awan-awan permai, sampai Dia menjemput kita pada saat Dia datang kedua kali saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur dan percaya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita melihat bagaimana Raja Daud, saudara. Kita melihat bagaimana Raja Daud, kehidupannya Raja Daud pada saat satu ketika ya dia diburu saudara oleh Raja Saul, sehingga dia harus berlari, dia harus berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Dikatakan firman Tuhan menjelaskan bahwa dia dari satu gua ke gua yang lain untuk menghindari saudara. Walaupun kita lihat di sini bagaimana kehidupan Daud yang pada saat itu sedang direncanakan Tuhan untuk menjadi raja, untuk membawa kemenangan bagi umat Israel, umat pilihannya secara gilang gemilang saudara. Nah, kita melihat saudara di mana Daud tidak mempunyai tempat tinggal, di mana Daud tidak mempunyai tempat untuk hidup tenang saudara, ya seperti yang kita rindukan hari-hari ini. Dia harus berpindah satu tempat ke tempat yang lain kan ada ancaman. Nah, tapi apa yang ada di pikiran Daud, apa yang ada dalam hatinya Daud? Kita buka kitab kita saudara di Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Dikatakan apa? Ayatnya bagian B dikatakan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Mari kita melihat bersama-sama saudara, apa sih yang ada dalam kehidupan Daud sehingga Tuhan menyampaikan perkataan ini saudara bagi Daud. Ya, kita baca sama-sama saudara. Mazmur 132 ya ayat yang pertama. Perikopnya judulnya Daud dan Sion dipilih Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan nyanyian Syiara. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Ayat yang ketiga, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku.
Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman yang maha kuat dari Yakub. Sungguh indah saudara. Ya, inilah yang ada di hati Daud. Walaupun pada saat itu dia tidak mempunyai tempat, dia tidak mempunyai rumah yang untuk ketenangan jiwanya, untuk ketenangan keluarganya. Tapi kita lihat di sini dikatakan, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Aku tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Daud mengatakan, saya tidak akan pernah tidur, saya tidak akan pernah masuk ke tempat petiduranku. Dia bilang, ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur dan membiarkan kelopak mataku terlelap. Bahkan saya percaya di dalam tidurnya, mungkin di dalam setiap waktu, ya pagi, siang, dan malam, apa yang ada di hati Daud, dikatakan sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Kita lihat di sini, ini hatinya Daud. Untuk itu saudara, ya kita melihat bagaimana kerinduan Daud sendiri untuk membuat satu tempat bagi Tuhan, satu tempat untuk Tuhan berdiam saudara. Nah, tempat apa sih saudara? Nah, kita tahu saudara, ya bagaimana Daud untuk rindu untuk membangun satu yang namanya bait suci Tuhan. Daud rindu untuk membangun satu tempat kediaman Tuhan, saudara. Ya, di Perjanjian Lama pada saat zamannya Musa, Tuhan itu berada dikatakan satu kemah pertemuan. Kemah pertemuan di sana dikatakan ada ruang halaman, ruang suci, ruang maha suci. Dan di sana dikatakan Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya, Tuhan berbicara kepada imam-imam, Tuhan berbicara kepada imam-imam besar. Jadi di sana jadi bait suci itu berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Daud dikatakan rindu untuk mendapatkan dan memberikan tempat bagi Tuhan. Ada satu tempat yang spesial. Bukan di halaman, bukan di ruang suci, tapi di ruang maha suci. Kenapa tempat ini sangat, ruang maha suci tempatnya dikatakan begitu penting saudara? Karena di ruang maha suci ini, di sana ada apa saudara? Ada tabut Allah. Amin. Tabut Allah itu berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Satu ketika saudara, satu kisah dikatakan tabut Allah ini diambil dan dicuri oleh siapa saudara? Oleh bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin ini mengambil tabut Allah ini karena bangsa Filistin melihat bahwa tabut Allah ini di sini ada kekuatannya Tuhan. Setiap bangsa Israel itu berperang dan dia mengangkat tabut Allah ini, bangsa Israel akan menang. Sehingga dia katakan dia harus mengambil kekuatan ini sehingga tabut Allah ini diambil oleh bangsa Filistin. Dan kita tahu kisahnya saudara, ya bangsa Filistin ini menyimpan tabut Allah ini, kehadiran Tuhan ini, tanda atau tempat kehadiran Tuhan ini, dia bawa masuk ke mana saudara? Ke kuil Dagon. Bahkan diceritakan di sana pada saat dia taruh di kuil Dagon, dia memposisikan, menaruh bersamping-sampingan saudara dengan patung Dagon itu saudara. Nah, firman Tuhan menjelaskan di pagi harinya kita lihat diceritakan di Alkitab dikatakan bahwa patung Dagon itu saudara, pada saat bangsa Filistin meletakkan bersamping-sampingan dengan tabut Allah itu dikatakan kuil Dagon itu jatuh. Kuil Dagon itu jatuh saudara, dikatakan kepalanya dan tangannya keduanya terputus. Nah, kita lihat di sini bagaimana kekudusan Tuhan ya tidak bisa dipermainkan dengan manusia. Raja Daud ini setelah itu saudara kita lihat bagaimana dia punya kerinduan ya untuk membawa tabut Allah ini. Dia tahu kediamannya Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Dia mau memposisikan tabut Allah ini. Dia mau membawa saudara tabut Allah ini kembali ke Yerusalem. Kita tahu Yerusalem saudara ya satu tempat pusat kehidupan orang Israel, orang Yahudi pada saat itu. Dia mau bawa ya kehadiran Tuhan ini masuk ke dalam satu tempat yang betul-betul yang ya, di mana dikatakan ya di sana pusat daripada kehidupan bangsa Israel pada saat itu, umat pilihan Tuhan. Nah, saudara tahu kisahnya ya pada saat Raja Daud pertama-tama mau membawa dari Kiryat Yearim saudara membawa ke Yerusalem, dikatakan di sana dia angkat dengan apa saudara? Dengan kereta lembu. Dan kita tahu kisahnya bagaimana Usa memegang dan dia dihajar Tuhan dan dia mati saudara. Akibatnya saudara apa dikatakan? Ya, tabut Allah ini disimpan di mana? Di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Selama Obed-Edom tabut Allah ini disimpan di rumah Obed-Edom, dikatakan firman Tuhan 3 bulan saudara ada di rumah Obed-Edom, keluarga Obed-Edom diberkati Tuhan. Saya lanjutkan saudara, Daud membawa tabut Allah ini masuk ke Yerusalem. Yang tadinya dia angkat dengan lembu, sekarang dia saudara angkat, dia pikul.
Dia pikul, dia imam-imam besar, saudara, imam-imam, ya dia pikul. Artinya apa, saudara? Tabut Allah harus kita tinggikan dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan harus kita tinggikan dalam kehidupan kita. Siapapun saudara dan saya, kita harus mengerti bahwa Yesus di atas segala-galanya. Kita bukan hanya membutuhkan Tuhan, tapi selalu saya katakan, kita sangat membutuhkan Tuhan, saudara. Kita lihat, saudara, kenapa Daud dikatakan berkenan dan melakukan kehendak Tuhan. Kenapa Daud dikatakan pada saat dia mempunyai kerinduan untuk menyediakan tempat bagi Tuhan dan membawa kehadiran Tuhan ini masuk ke tengah-tengah umat Israel, saudara. Ternyata firman Tuhan menuliskan, saudara, di kitab Mazmur juga, saudara, ya dikatakan Mazmur, kita kembali ke Mazmur 132 ayat yang ke-13, saya bacakan demikian, saudara. Ya, Mazmur 132 ayat yang ke-13, sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Dan kita lihat di sini, saudara, ternyata bukan kemauan Daud, tapi ini ada kemauan Tuhan. Ayat yang ke-13 dengan menuliskan, dikatakan, sebab Tuhan telah memilih Sion di Yerusalem, saudara, di Gunung Sion. Tuhan mau ada hadir di Gunung Sion. Bukan ternyata apa yang Daud kerjakan, bukan kemauannya Daud sendiri, tapi firman Tuhan menuliskan, sebab Tuhan telah memilih Sion. Sebab itu adalah pilihannya Tuhan. Nah, hari-hari ini, kalau kita bekerja, kalau kita ada di dalam pilihannya Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan disebut juga orang yang berkenan, saudara, di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di depan Tuhan. Nah, kita lihat di sini, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Jadi bukan hanya Raja Daud, saudara. Dan ini adalah keinginan Tuhan. Supaya Tuhan mau tempatnya itu ditaruh di mana? Di Sion, di Gunung Sion. Ya. Menjadi tempat kedudukannya. Ayat yang 14 dikatakan, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Haleluya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya 2 kali, kata Tuhan. Ayat yang 13-14 mengatakan, aku mau Tuhan mengingininya, bahwa rumah Tuhan itu ada di Yerusalem, ada di kotaku, ada di Gunung Sion, saudara. Gunung Sion berbicara mengenai satu tempat, dikatakan di tengah-tengah Yerusalem, di tengah-tengah kota kudusnya Tuhan. Ya, berbicara mengenai Tuhan menggantikan, saudara, ya, satu penghakiman di atas Gunung Sinai. Dia merubahkan, dia membawa satu tempat di gunung Sion, saudara, ya, untuk memberkati umatnya, memberkati bangsa Israel, umat pilihannya, memberkati saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan, saudara, ya, mengajarkan kita semuanya bahwa sesaat kita menempatkan Yesus di dalam tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan membawa kita, ya, masuk ke dalam Yerusalemnya, di tengah-tengah Yerusalem di mana Gunung Sion berada, saudara. Di sana Tuhan hadir. Saya percaya, saudara, Tuhan akan ubahkan semuanya penghukuman, semuanya dikatakan condemnation, semuanya bahkan kematian. Tuhan gantikan menjadikan kehidupan, berkat yang berlimpah-limpah di Gunung Sion, saudara. Pada saat kita membuat Yesus sebagai pusat kehidupan kita seperti Raja Daud, di sini dituliskan berkatnya itu dikatakan barak itu, saudara, abundantly blessing. Dikatakan berkat yang melimpah yang tidak berhenti, saudara, mengalir dalam kehidupan kita semua. Dan saya percaya inilah kerinduan Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi kita semuanya di akhir hari ini, saudara. Mari, saudara, jadikan Yesus sebagai pusat kehidupanmu. Karena bukan Raja Daud yang mau, tapi Tuhan mau dia ada di tengah-tengah kehidupan umatnya Israel. Kita adalah Israel rohani. Ya, Tuhan mau dia hadir di tengah bisnis kita. Tuhan mau dia hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan mau hadir di tengah-tengah pelayanan kita. Dia mau hadir dalam setiap aktivitas kegiatan kita, saudara. Dan kita lihat di sini dampaknya. Tuhan berjanji, saudara. Tuhan mau mengatakan, segala perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Ada sorak-sorai kemenangan, saudara. Kita mendengarkan pada saat kita menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai senter kehidupan kita. Bagaimana Raja Daud. Sehingga saya juga baru paham, saudara. Oh, kenapa sih Raja Daud dikatakan, aku menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hati Bapa dan melakukan kehendaknya Tuhan. Karena berkenan pertama, karena dia rindu, saudara, untuk senantiasa membuat satu tempat. Dia rindu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan dia melakukan apa yang dia lakukan karena ternyata dia membawa tabut Allah di mana tempat itu dia berhubung, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Dikatakan dia membawa ke Yerusalem, pusat kota bangsa Israel, saudara, pusat kegiatan umatnya.
Setelah kita tahu Yesus ada di dalam kehidupan kita, apa yang, so what next gitu saudara? Kita tahu, kita bawa dalam kehidupan kita semuanya, aktivitas kita buat Yesus menjadikan pusat semua aktivitas kita. What next saudara? Kita melihat saudara, satu kisah saudara, ya 1 minggu setelah Yesus menyampaikan bahwa dia akan mati disiksa saudara, dia membawa 3 muridnya saudara, dia membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus. Saya ulangi, dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke bukit Transfiguration namanya, ya. Dia bawa ke atas sebuah gunung saudara, dikatakan di sana saudara, yang membawa 3 muridnya saudara, dan di atas gunung itu saudara, yang dicatatkan saudara di Matius 17 dikatakan, ya. Maka ayat yang ketiga saya cepat dikatakan, ya, ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat yang ketiga, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia dan berbicara dengan dia. Nah, kita lihat di sini apa maksudnya Tuhan. Ya, seminggu 6 hari dikatakan setelah dia memberitakan pemberitaan yang pertama kepada murid-muridnya bahwa dia akan disiksa saudara, dia mau menunjukkan kepada murid-muridnya, ya, bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan rencana Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan dalam hidupannya, sehingga dikatakan di atas bukit Transfiguration saudara, di atas gunung saudara, dikatakan di atas gunung itu Tuhan berubah rupa, dikatakan lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang saudara. Dan ketika itu juga dikatakan tampaklah bersama dengan mereka dikatakan Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, maksudnya di sini saudara, nah, setelah kita lihat di sini saudara, ya, ada Tuhan Yesus, ada Musa dan ada Elia saudara. Nah, apa yang dikatakan murid-muridnya? Kita lihat Petrus, apa yang Petrus katakan. Dikatakan ayat yang keempat, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, kita lihat di sini bagaimana Petrus, ya saudara, ya, tanpa saya percaya mungkin pengetahuan atau mungkin sikon yang membawa Petrus berkata demikian. Kalau kita lihat secara, enggak ada yang salah sebenarnya apa yang dikatakan Petrus, tetapi secara mendasar Petrus mau saudara, Petrus mau menyamakan Tuhan Yesus dengan Musa dengan Elia. Nah, sehingga dikatakan baiklah saya membuatkan 3 kemah. Sedangkan kita tahu Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, Elia itu menggambarkan seorang nabi. Musa itu Musa berkatakan satu gambaran hukum, ya, di mana hukum Taurat itu yang diterima oleh Musa, ya. Jadi nggak bisa kita samakan bahwa Yesus itu sama dengan Musa atau sama dengan Elia, ya. Musa hukum dan ucapan para nabi harus mengikuti apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus hidupi, apa yang Yesus perkatakan saudara, sehingga kita tidak bisa sejajarkan antara Elia dikatakan dengan Musa dengan Yesus. Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Sebelum Musa ada, sebelum Elia ada, Yesus sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Nah, untuk itu kita lihat di sini saudara, apa yang Tuhan kerjakan pada saat Petrus, murid-murid Tuhan mencoba menyamaratakan, membuat Yesus itu hanya sebagai nabi, Yesus itu hanya sebagai manusia biasa saudara, seperti Musa dan seperti Elia. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini, kita lihat sorga saudara bertindak. Bagaimana dia bertindak saudara? Ya, dikatakan awan-awan itu turun, awan gelap itu turun. Ayat berikutnya saudara dikatakan, ya. Ayat yang kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa saudara? Dengarkanlah dia. Nah, saya mau katakan saudara, saya percaya tidak kebetulan saudara ayat ini dituliskan saudara bagi kita semuanya. Nah, kita lihat di sini pada saat awan itu turun saudara, pada saat Petrus mau menyamaratakan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia, sorga bertindak saudara, awan itu turun, yang dikatakan ada suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengan kata lain saudara, baik Nabi maupun Elia maupun Musa akan ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita semuanya harus ikut dan
kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi pada saat Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita semuanya, jangan kita biarkan dia hanya ada di tengah-tengah kita. Kita tahu seringkali saudara, ya Yesus ada bersama-sama kita, tapi lebih daripada itu, Tuhan mau dikatakan dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Hari-hari ini saudara, ya khususnya kita di masa-masa ini, begitu banyak yang kita dengar kiri kanan. Orang mengatakan A, ada mengatakan B, kita mesti minum vitamin A, minum vitamin B. Baik semuanya sudah kita dengar. Banyak pakar-pakar berbicara. Saya mau katakan, boleh kita mendengarkan pakar-pakar, tapi pakar tidak menentukan hidupmu. Firman Tuhan yang menentukan hidupan kita semuanya, saudara. Firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut Tuhan, itulah memberikan kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, dia Yesus roti yang turun dari sorga. Roti kehidupan yang memberikan kehidupan kekekalan bagi kita. Itulah membuat kita sehat. Itu membuat kita, saudara, selamat dari segala cobaan yang ada atas muka bumi ini, saudara. Jadi untuk itu, setelah kita menempatkan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita semuanya, berikutnya Tuhan mengajarkan kita semuanya, mari kita mau saudara mendengarkan Yesus, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, mendengarkan apa yang sorga mau berikan, sampaikan bagi kita semuanya, saudara. Mari kita siapkan hati kita, mari saudara kita angkat, kita ambil roti dan anggur kita, saudara, di tangan kita, saudara. Mari mulai kita angkat, saudara, ya, roti kita di tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu Yesus. Tubuh yang dihancurkan, tubuh yang diremukkan, supaya setiap tubuh kami sempurna Tuhan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan Tuhan. Pikiran kami Tuhan mendapatkan shalom, mendapatkan peace of mind, mendapatkan ketenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, oleh bilur-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat saudara roti, tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mengangkat cawan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini bukan anggur biasa sedang kita imani, kita sedang mengangkat darah Yesus yang mengalir di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Yang firman Tuhan mengatakan, ya, darah ini yang memeteraikan perjanjian baru dalam kehidupan kita. Yang mengampuni semua dosa kita. Mengampuni segala kegagalan kita, saudara. Dan oleh karena itu, saat Yesus meneteskan darahnya mulai dari Getsemani sampai ke Bukit Golgota, semua kehidupan kita diberkati Tuhan. Semuanya kutuk-kutuk dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Kata keselamatan saudara adalah lunas dibayar saudara. Melalui darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib saudara. Dari Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Firman Tuhan mengatakan darah ini yang memeteraikan perjanjian baru. Kita tidak ada di bawah hukum Taurat, kita tidak hukum kutuk, tapi kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di mata darahku. Perbuat ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur atas kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Saya beri kesempatan bagi saudara yang rindu berdoa, saudara silakan berdoa. Masing-masing berdoa. Oh, karena manarala basyandara laba bayara. Hikara laba bayara basyandara laba bayara basyandara. Mau berdoa Tuhan, biarlah setiap kami menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Dan kami mau mendengarkan Engkau. Dan Engkau mau melihat. Dan kami mau melihat Engkau lah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Yang mampu membawa kami boleh keluar sebagai pemenang lebih daripada pemenang. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi kami mau berdoa. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Berangkat kedua tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, nama narala basyandara. Hamba melepaskan Tuhan. Hamba melepaskan pengurapan kasih dalam kehidupan anak-anakmu semua.
urapan perkenangan Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Receive it in the name of Jesus Christ. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya iblis tidak akan pernah berkuasa lagi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya mulai siang hari ini hanya kasih karunia-Mu Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Nah, firman mengatakan, pada saat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, kuasa iblis tidak ada dalam kehidupan kita. Oh nama naramasyanara, dalam kehidupan kami semuanya hanyalah janji Tuhan dan janji Tuhan. Hanyalah kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan akan menyertai kehidupan kita semuanya. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pada online kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang kami rasakan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang baru kami terima pada hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman pada hari ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini Tuhan, Engkau utus Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati keluarga besar mereka Tuhan, Kau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau jawab Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, karayon kami Tuhan, dan gembala cabang kami di tempat ini Bapak Sunardi Bahdi Tuhan. Persatukan mereka Tuhan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, visi dan misi yang daripada Tuhan dapat kami terima secara sempurna di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati bangsa kami ini Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Kau berkati pemerintahan kami ini Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, sampai tingkat RT dan RW yang terendah di tempat ini Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan bangkit kembali Tuhan. Engkau akan pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat pilihan-Mu Israel Tuhan. Engkau berkati umat pilihan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, doa kami, ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk berkat yang daripada Tuhan.
selesai saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya, sekali lagi mau berdoa, Tuhan, bagi semua jemaat-jemaatmu, terimalah berkat, terimalah tudung ilahi, terimalah perlindungan ilahi dalam kehidupanmu. Tidak ada virus, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, tidak ada kecemasan. Semuanya oleh darah Yesus, semuanya ada pertolongan Yesus dalam kehidupan kami semuanya. Semuanya sudah dihalaukan, sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Terimalah berkat anugerah kasih sayang, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan intim yang manis Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai di pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan. Sekali lagi, mari tetap maju bersama-sama dengan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu saudara. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Amin.